Halo, selamat berjumpa lagi teman-teman. Dengan saya, David Christian, dalam pendidikan agama Katolik online. Nah teman-teman, pada hari ini kita akan melihat atau memahami materi pertama dari kelas 7, yaitu Aku, Citra Allah yang Unik. Nah teman-teman, pada materi kali ini kita akan diajak untuk memahami, paling tidak ada 3 hal. Yang pertama-tama kita akan diajak memahami bahwa ternyata manusia itu diciptakan berbeda-beda. Maka itu disebut sebagai keunikan manusia. Yang kedua, kita diajak untuk memahami bahwa ternyata kita ini diciptakan serupa dengan Allah. Dan yang ketiga, kita diajak untuk menghayati, mewujudkan nilai-nilai daripada kita yang telah diciptakan sebagai citra Allah. Dalam materi ini kita akan diajak untuk merefleksikan dan memahami beberapa hal. Kata kuncinya adalah aku, lalu citra, lalu Allah, yang terakhir adalah unik. Nah teman-teman, berkaitan dengan aku, kira-kira di dunia sekarang ini remaja sering dihadapkan dengan pertanyaan, siapakah aku? Apakah aku ini? Dari mana aku ini? Dari pertanyaan-pertanyaan itu menimbulkan suatu kebingungan di dunia remaja. Remaja menjadi GGM. Apa itu GGM? Galau, gundah, merana. Karena tidak tahu siapa saya. Atau bahasa kerennya, who am I? Siapa saya ini? Nah inilah yang disebut dengan krisis identitas. Mereka tidak mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya. Nah materi kali ini judulnya adalah Aku, Citra Allah yang Unik. Kita sudah mengetahui kata aku, sekarang kita mengetahui kata citra. Nah, apakah citra itu? Apakah yang dimaksud seperti ini? Atau seperti ini? Nah, tentu bukan. Citra dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai segambar, serupa. Itulah makna dari kata citra. Nah teman-teman, aku citra Allah yang unik ingin mengatakan kepada kita bahwa kita ini serupa dan segambar dengan Allah. Dan kita diberikan anugerah yang namanya adalah keunikan. Unik artinya tidak sama. Nah teman-teman bisa melihat gambar di samping saya ini dan juga di samping saya ini. Apakah ada perbedaan di antara dua gambar ini? Tentu mereka berbeda dari warna kulit, warna rambut, lalu dari postur tubuh dan sebagainya, bentuk mata, bentuk hidung dan sebagainya. Nah inilah yang dinamakan keunikan. Bahkan seseorang yang kembali identik pun memiliki perbedaan. Entah dari sifatnya, entah dari perilakunya, atau dari bentuk badannya yang sangat mirip sekalipun pasti ada perbedaan. Nah inilah yang disebut dengan keunikan. Tetapi di dalam perkembangannya, ketika kita menyadari sebagai manusia yang unik atau citra Allah yang unik, kadang-kadang manusia tidak selalu menanggapinya dengan positif. Kadang orang-orang atau manusia menanggapinya secara negatif juga. Seseorang yang menanggapi keunikannya dengan positif selalu dapat bersyukur dan menerima dirinya sendiri, merasa bangga bahwa saya sudah diciptakan. Tetapi seseorang yang negatif akan membandingkan dirinya dengan orang lain, membandingkan kelemahan dirinya dengan kelebihan orang lain. Misalnya, wah kok dia lebih cantik daripada saya, kok dia misalkan lebih pandai berbicara dengan saya, kok dia rambutnya keriting, kok dia rambutnya lebih lurus daripada saya, dan sebagainya. Maka sifat negatif itu dengan membandingkan kamu dengan yang lain akan memberikan kamu dampak, yaitu rasa minder, takut, sulit bergaul, dan sebagainya.
Nah, tentu sebagai anak-anak Allah, kita diwajibkan untuk mengambil sikap positif terhadap keunikan kita ini. Nah, kira-kira apa yang Allah ingin katakan kepada kita terhadap keunikan diri kita? Nah, saya akan mengambil satu buku. Buku tersebut adalah Kitab Suci. Nah, teman-teman silakan untuk membaca atau membuka di Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 28. Bapak ulangi, Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 28. Kita baca bersama-sama. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, teman-teman, coba teman-teman fokus pada ayat 26. Bapak ulangi di ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata yang merayap di muka bumi. Teman-teman, dalam Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 28 tadi memberikan pandangan kepada kita bahwa ternyata manusia itu diciptakan segambar dengan Allah. Artinya apa? Bahwa manusia ternyata bukanlah sesuatu, tetapi seseorang. Manusia berbeda dengan barang, manusia berbeda dengan hewan, manusia berbeda dengan tumbuh-tumbuhan, karena diberikan keistimewaan oleh Allah sendiri. Manusia memiliki pikiran, kehendak bebas, dan juga hati nurani. Nah, teman-teman, berkaitan dengan itu, karena kita diciptakan segambar dengan Allah, maka kita pun juga memiliki sifat-sifat Allah. Sifat Allah sebagai salah satu contohnya adalah Maha Rahim, artinya mau mengampuni. Manusia pun juga begitu. Manusia mampu mengampuni. Allah pun juga berbelas kasih, maka manusia pun dapat berbelas kasih. Itu artinya bahwa kita segambar dengan Allah. Nah, sekarang pertanyaannya kepada kita, teman-teman, apakah kita sudah menghayati diri kita sebagai citra Allah? Apakah kita sudah selalu berusaha untuk semakin serupa dengan Allah atau bahkan menjauhinya? Pertanyaan refleksi untuk kamu dan aku. Salam sehat, berkah dalam. I begin at Memorial Day.